Oke, eh widescreen-nya udah muncul belum? Sudah kok. Udah ya. Oke, gue mulai dulu ya. Oke, gue mau jelasin dulu alert ini ya. Jadi alert ini kemarin udah gue sempurnain. Itu ada dua macam alert ya. Yang pertama adalah ada alert based on TA ya, technical analysis. Yang kedua, aduh ini siapa yang coret-coret? Ini gimana ya caranya biar yang lain nggak usah coret-coret ya? Hmm, hmm, hmm. Aduh ini siapa sih yang coret-coretnya? Guys, tolong jangan di kursornya jangan dimainin ya, biar tar ini gue juga. Oh, udah dihapus nih. Tar, gue tutup dulu deh yang lain. Gimana cara nutup yang lain ya? Biasanya ada. Oke. Eh, aduh, ini mulai lagi. Tar. Gimana cara nutup? Remove, unlock, clear page. Mm, 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 mm. Hmm. Oke, aduh. Guys, tolong jangan coret-coret ya. Dan dulu biasanya gue bisa nyetop orang lain coret-coret gimana mana ya caranya ya? Hmm, 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 hmm. Kok tampilannya beda ya? Oke, gua nggak tahu gimana caranya nyetop kalian jangan coret-coret. Jadi gua minta tolong kalian jangan coret-coret ya, biar biar nggak berantakan. Oke, balik lagi ya. Jadi alert ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah alert TA, ada technical analysisnya ya. Yang kedua itu alertnya cuma berdasarkan spike volume aja ya, spike volume, spike volume. Nah, yang TA ini nanti setupnya itu ada tiga macam ya. Ada yang breakout, ada yang breakout minor. Ya, breakout minor itu apa? Nanti kalau teman-teman belajar technical analysis ya, udah belajar wave minor, nah itu breakoutnya di wave minor. Ya, yang satu lagi adalah swing low. Ini biasanya kalau mau rebound. Ya, jadi ini TA-nya, ini alert yang udah memperhitungkan TA. Ya, dan alert yang ada TA-nya ini, gua hanya ambil Kompas 100 saja. Hanya di saham-saham Kompas 100 aja, plus beberapa saham yang lagi rame ya. Kayak misalnya baru IPO DAS itu gua masukin ya, terus ada saham-sahamnya eh yang lagi rame lah pokoknya ya, ini ada masukin di sini yang ada TA-nya. Nah, yang kedua ada spike volume ya, alertnya itu spike volume. Ini hanya based on volume aja, jadi nggak mempertimbangkan TA-nya ya. Nah, spike volume ini namanya juga dari spike volume ya. Jadi biasanya dia itu ada volume yang tiba-tiba meningkat ya. Nah, volume yang tiba-tiba meningkat ini kan berarti ada orang yang tiba-tiba masuknya banyak ya. Nah, di spike volume ini gua udah screen spike volumenya hanya yang HK aja. Ya, jadi kalau misalnya spike volume tapi haki itu udah nggak akan muncul spike volumenya ya, hanya yang HK aja. Kenapa? Kalau yang haki itu berarti dia jualan gitu ya. Kalau namanya jualan ya susah ngarepin naik. Jadi ini spike volumenya udah di screening hanya yang HK aja. Oke. Nah, namanya spike volume, ini artinya volumenya tiba-tiba naik mendadak ya. Tiba-tiba muncul tinggi. Ada yang HK banyak ya. Jadi ini artinya ada yang HK banyak. Nah, HK banyak ya. Spike volume ini artinya ada yang HK lebih tinggi daripada biasanya. Jauh-jauh lebih tinggi daripada biasanya ya. Dalam apa?
lebih tinggi dari regulernya. Nah, namanya HK banyak ya, HK, HK banyak ini nggak mungkin retail-retail kecil. Oke, pilihannya ini cuma dua, bandar yang HK. Ini gue pakai ini ya guys, apa namanya, touchscreen. Jadi agak-agak tulisannya jelek. Yang kedua adalah big retail ya. Jadi retail itu kan ada yang punya duit banyak juga ya. Retail ada yang miliaran juga masuknya ya. Tapi namanya HK dengan spike volume itu nggak mungkin retail yang biasa ya. Ini antara bandar atau big retail. Nah, kita nggak bisa sampai di sini, sampai spike volume aja, itu nggak bisa ngebedain mana bandar, mana retail. Ya, butuh nanti ilmu yang lain lagi untuk bisa ngebedain mana bandar, mana retail. Tapi gua nggak akan bahas di sini. Ya. Tapi intinya ini, kalau ada spike volume, ini bandar atau retail. Nah, kalau probability bandarnya tinggi, biasanya setelah di HK gede, itu daerahnya sama dia akan dipertahankan ya dan cenderung akan dibawa naik. Nah, kalau big retail namanya juga dia retail ya. Kadang bisa gagal naiknya karena dia cuma HK aja habis itu diam aja. Kalau bandar tuh habis di HK sama dia akan ditarik harganya. Nah, gimana cara bedainnya ya itu nanti ilmu yang lain lagi ya gua nggak bahas di sini. Kalau kalian mau belajar lebih dalam, kalian bisa ikut kelas-kelas bandarmologi atau di kelas gua bootcamp trading bootcamp juga kita ada bahas masalah ini ya. Oke, nah sekarang kita langsung lihat contohnya ya. Misalnya, hmm, gua share screen untuk, ah, kok nggak ada sih Telegram gua? Bentar ya, coba gua tutup dulu. Telegram. Oke, Telegram ya. Oke, Telegramnya udah muncul belum? Udah ya. Oke, ini di live alert ya. Saya contoh, gua ambil contoh misalnya Goto ya. Nah, kalau kalian mau screening, ini kalian tinggal pakai apa? Ini aja ya, menu search ini search, kalian diklik, kasih tanda pagar, terus Goto gitu. Maka nanti semua alert Goto ini keluar. Ya ini tinggal dilihat di sini tanggalnya. Ada tanggal 12, tanggal 9, 9, 20, 23, 30. Nah, kalau udah berkali-kali keluar gini, itu kan ada kemungkinan udah tinggi. Jadi kalian harus cek dulu, ini pertama kali keluar atau udah beberapa kali keluar. Ya, misalnya contoh ini nih. Ini kan tanggal 30 itu hari Senin ya. Senin keluar, terus kan Selasa, Rabu kita libur, ya, tanggal 31 dan tahun baru. Kamisnya keluar, Jumatnya keluar. Jadi ini udah beberapa kali keluar. Nah, kalau udah kayak gini kalian mesti hati-hati. Patokan kalian paling bagus tuh di alert yang pertama kali muncul, ya. Kalau ini 99 ini sama, 20 ini muncul, habis itu hilang, 23 muncul, habis itu hilang. Tapi 30 ini di hari perdagangan yang beruntut, ya. Nah, kalau udah 3 kali gini mesti hati-hati. Oke, gue ambil contoh yang tanggal 30 ya, hari Senin ya. Hmm. Nah, Goto itu ada volume spike di harga 67 ya. Nah, kalian kalau punya chart atau udah belajar technical atau di sini kan ada beberapa yang anak bootcamp ya, kalian bisa cek chartnya di TradingView. Ya, ini gue share ya. Gue stop share dulu ya. Jadi kalian ingetin ya, ini Goto 67 di jam ini, jam 11.09 ya. Bener nggak sih? Ya nih 11.09. Kayak ingetin ya. 11.09.22 ya 11.09 lah. Goto 67 di 11.09. Oke, gue tutup ya. Sekarang gue akan share chartnya. Kalian nanti tradingnya itu sambil buka chart.
Nah, ini chartnya chart Goto ya. Tadi tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Ini nih tanggal 30 nih, tanggal 30 ya di sini ya. Tanggal 30 tadi jam 11.09. Nah, berarti ini ya. Gini, nanti kalian eh chartnya itu bebas ya, tergantung dari kalian tradingnya seberapa panjang ya. Jadi bisa pakai 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit itu masih oke ya. Nah, ini gue kasih contoh aja di 2 menit ya. Gua kasih contoh ya. Yang bawah ini volume ya. Yang bawah ini volume, yang atas ini chart. Nah, spike volume yang pertama tuh munculnya di sini. Ya, jadi tiba-tiba ada volume yang tinggi nih. Spike volume dan ini volumenya volume HK ya. Karena ini per 2 menit ya, jadi 11.09 itu masuknya di 11.08 ya, karena chart berikutnya itu udah 11.10 per 2 menit. Jadi dia munculnya di sini. Oke. Ada spike volumenya. Alertnya muncul, di chart spike volumenya muncul. Nah, kalau udah kayak gini, karena di sini kemungkinan bandar yang masuk, ya bandar atau big retail ya. Nah, kalian bisa entry di sini pada saat spike volumenya muncul. Ntar dulu ya, gua sambil. Hmm. Ini spike volumenya muncul. Ini chartnya di sini. Oke. Nah, biasanya kalau bandar yang masuk, maka candle ini akan dipertahankan sama dia. Ya, ini kan range-nya antara berapa nih? 67 sampai 65. Ya, jadi dia nggak akan biarin harganya jatuh di bawah 65. Ya, kalian perhatiin nih. Muncul spike volume ini ya. Kalau misalnya kalian ikut entry tadi spike volume di berapa? 67 ya. Kalau kalian ikut di 67, maka kalian harus perhatiin 65 ini nggak boleh ditembus. Karena kalau bandar yang masuk di sini, dia nggak akan kasih balik turun ke sini. Kenapa? Bandar kalau udah HK, ini kan HK-nya banyak. Dia nggak akan kasih turun. Ngapain dia floating loss gitu. Dia pasti akan angkat ke atas. Nah, jadi kalau kalian udah lihat kayak gini, ini pilihan. Karena ini kan range-nya antara 67 sampai 65. Jadi kalian mau masuknya di mana, ya itu pilihan. Ya, kalau di alert sih 67. Ya, kalian misalnya mau antri 66, antri 65 itu silakan aja. Yang penting di range yang ini. Nah, karena di candle yang ini ya, candle ada spike volume itu low-nya 65, biasa 65-nya itu akan dipertahankan sama bandar. Ya, jadi kalian lihat di situ 65-nya itu nggak ditembus ya. Nih, nih 65-nya nggak ditembus ya. Jadi dia turun tapi nggak sampai tembus 65. Nah, nanti kalau mau naik dia kalian lihat lagi di sini. Nanti muncul lagi spike volume di sini. Biasanya sorry, spike volume itu gue cuman atur 1 hari muncul 1 kali. Jadi kalau dia udah muncul di sini tanggal 30, yang ini dia nggak akan muncul lagi. Ya, jadi kalian bisa sambil buka chartnya. Nah, kalau spike lagi muncul, biasanya range-nya dia naik. Ya, kalau tadi kan 65, 67, spike lagi, dia sekarang di 66, 68. Nah, berarti sekarang area yang dia jaga itu harusnya 66. Jadi jangan turun di bawah 66. Oke. Nanti di sini spike lagi, jeder. Spike lagi di sini. Ya, di 68. Misalnya ya, 68 sampai 69. Ya, nah, terus ini pas penutupan ya. Penutupan sih sama dia diangkat ke 70. Nah, kalau udah kayak gini, biasa yang harus kalian jaga tuh di level 68. Ya, jangan dibiarin lolos. Biasanya kalau lolos, ada kemungkinan gagal. Kalau memang dia masih mau naik terus, harusnya sih sama dia nggak dikasih turun lagi. Ya, yang ini sih karena ini case-nya di penutupan ya. 14, 48, 49 terus tiba-tiba ditutup di sini. Jadi pas pembukaan ada diturunin sedikit ke 67 ya. Tapi kalau misalnya kalian balik ke yang ini, yang spike, sorry.
yang alert setelahnya. Goto, kalau kalian pakai yang alert ini nih hari Kamis ya, muncul kan 71 nih, jam 10.31 ya. Tanggal berapa nih? Hari Kamis itu berarti tanggal 2 ya. Ya, tanggal 2 ya. Tanggal 2 jam 10.31. Oke, coba kita lihat lagi catnya ya. Tanggal 2 jam 10.31. Hmm. Tanggal 2 jam 10.31 nih. Ini ya, 30 ya. Nih 30 karena kan ini per 2 menit ya catnya. Jadi dia munculnya di 30 nih. Ini ada spike volume nih. Oke. Spike volume candlenya antara 69 dan 71. Nah, kalian harus jaga di bawahnya ini. Jadi kalau misalnya kalian beli di 71 ya, ikut ikut alert 71 belinya. Nanti cut loss-nya itu kalau 69-nya ditembus ya. Cut loss-nya di 68 lah. Atau pokoknya 69 ditembus. Biasanya kalau udah dia ada spike volume gini, ini akan dijaga sama dia. 69-nya nggak akan ditembus ya. Kalian lihat di sini, nggak ditembus. Ya, ini ada spike lagi 70 yang dijaga sekarang. Ya, 70-nya lihat nih. Ini nggak ditembusin sama dia. Ya. Besoknya naik lagi, ada spike lagi di sini, jeder. Ini paling bawah di sini. Sekarang 70 yang dijaga. Ini spike lagi volumenya 72 yang dijaga. Ini ada spike lagi, naik lagi 73 yang dijaga, spike lagi 74. Nah, kalian lihat nih, 74 dijaga terus sama dia. Nggak ada harga di bawah 74. Oke. Ini ada spike lagi, masih 74 ya. Ini spike lagi 75 sekarang yang dijaga ya. 75, ini spike lagi 76 yang dijaga. Ini spike lagi 77. Oh sorry, ini masih 76 ya. Bawahnya ini soalnya ya. Masih 76. Ada spike tapi 76. Ya, ini dijaga nih 76. Sampai hari ini. Kemarin closing di 78. Ya ini kalau kayak gini dijaga di 76-nya. Nanti kalau 76-nya ditembus, kalian bisa sell. Atau kalau misalnya kalian ngerasa cukup ya udah di TP aja. Toh tadi masih di 71 ya. 71 kalau ke 78 udah 10 persenan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau jaga, ya jaganya di 76. Kalau 76-nya dijebol, kalian harus sell. Kenapa? Karena si spike volumenya ini udah ada yang guyur gitu. Harusnya kalau segede-gede gini nih, ini bandar yang masuk dia jagain. Gitu. Itu caranya. Ya, jadi cut loss-nya itu di bawah harga low, candle low pada saat ada spike volume. Kenapa kayak gitu? Karena kalau bandar yang HK ya, setinggi ini bandar, dia akan jagain harganya. Dia nggak akan kasih turun lagi. Dia juga nggak mau floating loss, dia pasti jaga. Gitu. Nah kalau sampai diguyur lagi, berarti tadi yang nge-HK kemungkinan besar bukan bandarnya, tapi big retail yang gede. Kalau retail gede sih nggak dijaga sama dia. Bedanya gini, big retail sama bandar tuh sama-sama punya duit. Cuma kalau bandar tuh pinter. Kalau big retail ya so-so lah gitu, standar-standar aja. Ya, itu cara memanfaatkan spike volume dengan asumsi yang masuk bandar. Nah, kalau yang masuk bandar, maka ada harga yang dia jaga. Gitu ya. Kalau udah masuk spike volume terus harganya diturunin, ya berarti itu ada bandar yang lebih besar yang guyur ya. Misalnya bandar A di spike dia makan, tiba-tiba bandar B guyur yang lebih besar, ya itu turun biasanya. Tapi kalau yang makan itu bandar yang memang menguasai saham itu, biasanya nggak dikasih turun lagi. Itu contoh Goto ya. Oke, sekarang gue balik lagi contoh yang lain lagi. Nanti kalian tinggal lihat aja. Brand. Hmm. Brand itu ini tanggal 20 jauh ya ke tanggal 30. 30 ini sama lah. Gue pakai ini ya tanggal 30 ya. Hmm. Tanggal 30 ada volume spike di 9375 jam 10.20 ya. Tanggal 30 jam 10.20. Ingetin brand tanggal 30 jam 10.20. Kita balik lagi lihat lagi chartnya ya. Ini kalian chartnya bisa cek di chart sekuritas ya atau bisa pakai Stockbit kalau
kalau kalian punya stok gitu. Di sini setnya gua 2 menit ya, tapi itu nanti tergantung kalian masing-masing ya. Mau tradingnya 2 menitan, 5 menitan, 3 menitan, 5 menitan ya terserah lah, atur-atur sendiri ya. Tanggal 30 itu ini ya. Nih 30 ya, mulai tanggal 30 tadi jam 10.20 ya. Berarti di ini ya nih, 18.20. Harusnya di yang ini sih. Yang ini ya. Itu kayaknya alertnya tuh munculnya terlambat ya. Jadi kalian harus harus ngecek juga ya kalau kadang-kadang si apa namanya si platformnya itu agak telat. Jadi kalian harus compare ke chartnya. Ya, kalau tadi 10.20 berarti spike volumenya yang ini. Ya, yang 10.18 bukan yang ini. Karena kalau spike volume ini merah, ya jangan dipakai. Dia pakainya yang ini. Munculnya yang ini. Oke. Nah, begitu dia muncul tadi 9375, ini kan harganya range-nya antara 9375 sampai 9250 ya, yang ini. Hmm. Nah, kalau udah ada volume spike dimakan di sini 9375, maka biasanya daerah ini akan dijaga sama dia. Nggak akan dikasih mundur balik ya. Nah, ini biasanya akan dijaga. Nah, di case ini dia kelewat sedikit lah ya. Ini mungkin dicocol-cocol sedikit ya. Biasanya daerah ini dijaga sampai muncul spike volume berikutnya lagi. Ya, ini spike volume, tapi ini pas penutupan sih ya. Nah, ini langsung lanjut ke besoknya. Besoknya muncul lagi nih spike volume di sini 908. Ini kalau balik ke 908 coba kita lihat ya. Kalau kita balik ke Telegramnya, brand itu mestinya yang ini nih, hari hari Kamis ya. Munculnya di mana? 10.20, berarti nggak muncul. Nggak muncul ya. Oke, balik lagi aja. Balik lagi ke chartnya. Oke, kalau kalian udah pakai alert muncul ya kalian tinggal cek aja ya ini area spike volume ini adalah area yang akan dijaga sama bandar. Kalau spike volume itu spike-nya bandar ya kalau retail ini tembus. Makanya ini kalau misalnya ditembus kalian bagusnya exit aja karena itu kemungkinan bukan retail ya. Nah, kadang-kadang ya suka ada ya offside gini ya ada retail-retail kecil ya retail-retail on sama dia dihaki juga gitu turun. Tapi kalau memang ini bandar, biasa turun dikit langsung dijaga lagi sama dia. Kayaknya kalian perhatiin ya, ini segaris ini dijaga terus. Nanti kalau udah muncul spike volume lagi, maka yang dijaga adalah area berikutnya lagi sama dia. Segini dijaga ya. Muncul lagi spike volume di sini, candle ini, maka ini yang dijaga. Spike volume lagi di sebelahnya, maka ini yang dijaga sama dia. Nah, ini harusnya dijaga nih. Ya. Begitu nggak dijaga ke sini, kalian exit aja. Berarti ini kemungkinan big player, bukan bandarnya ya 9675 dijebol ya 96 keluar. Kalau kalian tadi entry-nya di sini 9375 keluarnya di 9675 ya masih dapat 3%-an satu hari ya. Ininya belinya di hari Senin, keluarnya di hari Kamis gitu. Cara pakainya kayak gitu. Ya jadi scalpingnya nggak bener-bener pendek banget ya. Kadang-kadang bisa lewat hari. Ini harusnya sih muncul spike volume lagi nih. Kalau volume segede gini nih harusnya muncul spike volume. Ah, tapi ini dijebol ya dikit ya. Ini muncul lagi spike volume. Kadang-kadang retail-retail ini suka on sih. Kayak gini suka dijebolin sama dia. Tapi ini biasanya dikit. Cepet-cepet diangkat lagi sama bandarnya. Contoh ya. Ini gua nggak liatin ini ya. Nggak liatin lagi apa namanya alertnya. Ya ini gua langsung ke chartnya aja. Misalnya ya. Misalnya nih spike volume yang ini nih. Volumenya ini ya. Yang ini nih. Jeder muncul spike volume. Misalnya muncul nih alertnya. Maka area yang bakal dijagain sama si bandar itu yang ini.
Oh, nggak akan dikasih lewat di bawahnya ini. Misalnya nanti spike volume-nya muncul lagi di sini, gitu ya. Maka area yang dijaga itu area yang ini nanti. Dia nggak akan dikasih di low yang ini. Kecuali di penutupan gini ya. Kalau penutupan gini sering bias ya, karena ini volume tinggi tapi di penutupan ya. Jadi setelah setelah jam 3.50 ya, itu biasanya volumenya tinggi karena kan itu digabungin semua semua transaksi ya. Ya, kayak kayak gini nggak berlaku ya. Jadi pas perdagangan aja yang berlaku. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kalian spike volume di sini, misalnya ambilnya ikutan di sini, saya 388 ya. Ini kan dijagain terus ya. Sampai nanti muncul spike volume berikutnya lagi. Misalnya di sini ya. Ini sih enggak sih, kurang spike volume sih. Kalau ini penutupan. Misalnya yang inilah ya, spike volumenya ya. Misal ya, ya kalian tinggal jagain aja terus. Begitu dijebolin, misalnya terakhir yang ini, kalian lihat spike volumenya ini, misalnya ya, oh candlenya yang ini. Ya udah, ini yang di bawah ini harus dijaga ya. Kalau dijebol ya kalian cepet-cepet TP. Scalping tuh kayak gitu kayaknya. Ya, jadi nggak berlama-lama. Pokoknya begitu ada spike volume, entry, dijaga bawahnya. Kalau bawahnya nggak dijebol, jagain aja terus. Nanti tiba-tiba bawahnya dijebol, ya kalian exit gitu. Nah, chartnya kalian bisa pilih, bisa 2 menit, 1 menit, 3 menit, 5 menit, itu tergantung masing-masing ya. Contoh yang kemarin ada spike volume lagi apa sih? Coba kita lihat lagi di chartnya, di telegramnya ya. Nanti ini kalau ada spike volume yang munculnya setelah jam 4.15, oh ini masih oke lah. 15.40 masih oke. Jangan di atas 15.50 ya. Itu spike volumenya udah nggak valid ya, karena pas penutupan itu. Bumi misalnya nih tanggal, oh kemarin ada Dewa sih. Gua ingatnya ada Dewa. Dewa itu nih muncul 106 ya, tanggal 30 jam 10.54. Dewa tanggal 30 10.54. Balik lagi ya ke chartnya ya. Memang harus pakai bantuan chart ini kalau hmm, tadi tanggal 30 ya. Tanggal 30 jam berapa? Jam 10.20-an ya. Gue lupa tadi jam berapa ya. Bentar, gue coba cek dulu. Jam 10.54 kok. 10.54 ya. Kira-kira ini ya, berarti ya, spike volume yang ini ya. Hmm, Yang ini nih, tep di sini ya. Di sini muncul di harga 106 ya. Nah, kalian tinggal ini aja, jagain aja di 106. Jadi kalau kalian ikut masuk, ini batasnya 106 ini. Biasanya dijaga sama dia. Ya, kalau turun sampai situ, ini ada guyuran nih. Kalau volume sampai ini volume haki ya, kalau sih kayak gini ya. Ada guyuran, tapi mungkin yang guyur bukan bandarnya, bukan dia, makanya sama dia ditahan di sini. Ya, jadi kalau udah ada spike volume, kalian lihat aja range harganya berapa. Artinya kan dia makan di situ, gitu loh. Spike volume 106, kalian lihat, oh berarti dia makannya di situ. Nah, kalau namanya dia makan di situ, maka area itu yang bakal dia jagain. Jadi kalian lihat nih ada 106 ya, sempat dinaikin sampai
112 dibanting tetap dijagain 106-nya karena tadi dia udah HK di situ, udah banyak gitu. Apalagi kalau kalian ya muncul misalnya di sini muncul lagi ya. Ini area-area yang bakal dijagain sama dia. Nah, nanti kalau udah ada muncul spike volume lagi, misalnya di ini ya, misalnya ini candlenya yang ini, yaitu nanti area itu yang sama dia akan dijaga. Jadi kalian jangan sampai, kalau ini sampai dijebol, kalian CL. Bukan CL apa? TP, cepet-cepet. Ya, misalnya ini lagi nih, spike volume. Ya, berarti areanya kan itu yang dijaga nih. Begini, low-nya tuh di sini. 119. Jadi kalau ini udah dijebol 119 beberapa kali ya, exit udah ya. Kayak gitu. Nah, cuman yang perlu diperhatiin adalah ini alert yang muncul ke berapa gitu. Jangan yang udah muncul 3 kali, 4 kali, udah naik banyak dari bawah. Itu bukan berarti nggak bisa berhasil sih ya, bisa. Tapi paling bagus adalah yang muncul pertama kali dalam satu seri. Ya, jadi misalnya setelah setelah misalnya ngilang nih, nggak ada alertnya seminggu, terus tiba-tiba muncul. Nah, berarti itu kita anggap alert yang pertama kali. Gitu. Nah, kalau udah hari ini muncul alert, besok muncul alert, besok berarti kan itu udah satu satu kesatuan naik gitu di chartnya itu udah satu kesatuan tarikan. Kalau kalian udah ngambil di hari ketiga, hari keempat ya udah agak bahaya gitu karena udah tinggal nunggu gujuran aja gitu ya. Sekarang itu saham naik nggak nggak lama-lama, beda sama dulu. Kalau dulu dia bisa naik berturut-turut seminggu 2 minggu bisa naik. Kalau sekarang gue perhatiin paling naiknya 3 hari, 2 hari, 3 hari udah diguyur lagi. Kenapa? Karena bandar asing mah udah pada check out semua ya. Lihat aja flow asingnya udah keluar banyak banget. Ini tinggal bandar-bandar lokal aja yang main. Nah, bandar-bandar lokal ini mainnya pakai limit, nggak pakai duit sendiri. Jadi T+3, T+4 udah harus jualan. Jadi makanya naiknya nggak bisa lama. Ya. Nah, kalau untuk trading pakai volume kayak gini, ini kan nggak pakai TA ya. Jadi kalian kan nggak mempertimbangkan ini saham lagi uptrend, ini lagi di swing impulse atau lagi koreksi. Cuma based on ini doang. Ya saran gua sih cuma scalping aja lah ya, dapat 2-3% ya cepet-cepet exit. Atau caranya ya pakai kalian lihat volumenya ya, mana titik-titik yang harus dijaga. Begitu nggak dijaga ya kalian cepet-cepet exit. Cuma buat teman-teman yang udah belajar TA atau pernah ikut kelas gua di trading bootcamp ya kalian bisa cek teknikalnya ya. Kalau dia lagi swing impulse ya kalian bisa tahan agak lama ya, atau swing impulse terus muncul spike volume ya udah kalian HK aja gitu kalau posisinya di posisi impulse ya. Jangan ngambil di posisi koreksi apalagi sahamnya downtrend gitu. Oke, gitu doang. Scalping pakai alert ya. Jadi kalian cek aja harga yang dijaga tuh di area berapa. Kalian bisa pakai 2 menit, 1 menit tergantung view kalian cara ngelihatnya. Mau 30 detik, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit itu diatur sesuai kecocokan masing-masing. Ya ini gua kasih contohnya 2 menit. Oke, ada pertanyaan nggak guys? Coba dulu ya. Coba kita sharing yang terakhir ya. Kita cek misalnya yang terakhir ini apa? Ini ya. Nes 406. Terakhir ini ya. 15.40. Nes 406 50. Oke, gua tutup dulu. Tutup dulu. Kita cek chartnya ya. Nes. Nes itu terakhir di sini. 40 ya, ini nih. Spike volume di sini nih. Door di situ ya. Nah, ini harusnya yang dijaga area ini sih. 404, 406 itu dijaga. 40 ya, ntar lu. 40, iya sih. 40 mestinya ini sih. Ya, ini mestinya dijaga. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut, ya
satu tick doang ini CL-nya ya, misalnya ikut beli di 406, misalnya 404 dijebol 402, misalnya kalian masih mau kasih toleransi ya, kalau 402 dijebol kalian haki aja udah ke 400. Jangan lama-lama kalau trading kayak gini, scalping gini ya. Pokoknya begitu ada spike volume, entry selama masih dijaga, ini biasanya kalau dijaga dia naik. Nah, kalau udah dia naik tinggal terserah kalian ya, mau di TP berapa persen. Selama areanya dijaga, kalian boleh hold. Tapi kalau udah ada spike volume, terus area itu nggak dijaga, ya kalian harus sell. Kalau udah ada spike volume, areanya nggak dijaga, kalian cepet-cepet cut loss. Itu biasanya cuma satu, ya 2-3 tick aja lah kalau nggak dijaga. Langsung kelihatan kok. Misalnya contoh, naiknya kenceng-kenceng nih biasa ada spike volumenya. Cuman gua nggak tahu ya muncul atau nggak di alert. Kadang-kadang kurang dikit gitu loh. Gua kan masukin ada rumusnya ya spike volume itu. Kadang-kadang dia kurang dikit gitu. Misalnya di sini ya, nggak terlalu bagus sih sebetulnya spike volumenya ya. Walaupun ini spike tapi kayaknya ini nggak masuk di ini deh, kurang tinggi spike-nya kalau di alert gua ya. Kayak gini ya. Ya udah kalau ada spike volume gitu kalian jagain aja. Berarti yang dijaga adalah candle ini. Nah, kalian masuk selama nggak jebol ini jebol lagi atas biasanya tinggi lagi gitu. Kalian tinggal jagain aja. Nanti muncul lagi spike di sini, jeder. Berarti misalnya udah beli nih di sini ya, spike volume. Misalnya beli di 116.200. Udah dijagain aja. Nanti kalian lihat di mana lagi ada spike volume. Misalnya di sini, spike volume. Berarti sekarang yang dijaga ini. Jangan dijebol. Tuh kan nggak jebol dia. Berikutnya spike volume yang ini, candle ini. Ya ini nggak, ini harusnya nggak dijaga, nggak dijebol nih bagian ini. Nah, ya begitu misalnya suatu saat. Ini sebenarnya udah naik ya. Kalau udah naik ini dijebol di sini ya kalian exit. Ya walaupun ini ya ini offside sih. Ini sebenarnya masih dijaga. Biasanya kayak gini dicocol doang ya. Cocol dikit habis itu tetap dijagain dinaikin lagi. Nah, ini kayak gini titik-titik di mana ada spike volume ini yang dijaga. Kalau kalian beli di sini 16.200 misalnya let's say ya, ini kan tanggal 2 ya. Di sini masih tanggal 2 nih. Kalian bisa jual di 16.875. Ya not bad gitu. Kalau buat scalping doang mah berapa menit ini? Belinya jam 9 misalnya ya, jualnya jam 1 gitu. Atau kalau kalian udah merasa cukup di area sini ya udah, nama juga scalping. Misalnya PTRU, PTRU gue gini chartnya. Oh PTRU stock split sih, jadi chartnya belum di adjust ini kayaknya. Ya ya ntar deh. Raja misalnya. Ini mestinya masuk ke alert spike volume nih kalau segede gini volumenya. Ya. Nah kalau kayak gini jeder misalnya muncul alertnya, ya kalian cek aja. Candlenya kan segini berarti ini area yang harus dijaga. Kalau kalian ikut buy di sini, stop lossnya di bawah ini. Ini harus dijaga. Ya, biasanya sih dia naik. Ya, begitu ada muncul lagi spike volume, yang ini kalian jaganya ini di sini. Nah, ini kan selama dia nggak turun di bawah ini, ya dijagain aja terus. Ya, nanti muncul lagi spike volume, misalnya ini jeder, muncul spike volume segede gini, berarti area yang dijaga ini. Terakhir yang ini jeder, spike volume di situ, berarti yang dijaga yang ini. Gitu. Dijebol di bawahnya kalian exit. Ya, lumayan masuknya di sini 2820, exitnya di 2980. Belinya di jam 13.30, exitnya di oh besoknya, exitnya besok. Tapi kira-kira gitu cara untuk scalping pakai alert karena volume ini kalau sampai setinggi ini muncul spike volume, ya itu yang tadi gue bilang kemungkinan ada kemungkinan yang masuk bandar. Memang kemungkinannya ada dua, big player atau bandar yang masuk gitu. Nah, cara ngebedainnya ya gitu. Kalau bandar ini akan dijaga sama dia sampai naik beberapa persen. Tapi kalau ini
Big retail, ya kalau jebol biasanya big retail. Kalau bandar mah dijagain biasanya. Dia udah masuk banyak di situ, masa iya dia kasih lewat. Oke, cukup ya. Kalian bisa mulai praktekin besok. Ada pertanyaan nggak? Dua Konik pertanyaan. saya boleh nanya? Boleh. Oh, sorry. Ya. Saya Heeh. lupa lagi sahamnya apa. Cuman kayaknya ITMG gitu kok. Heeh. Spike-nya keluar kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Misal 26175. Terus spike kedua. Bukan spike. Iya, spike kedua. Mm-mm. 26. Pokoknya lebih rendah dari 26175 kayak gitu deh Oh, kok. berarti udah gagal itu. Berarti yang pertama aja spike-nya udah Oh, gagal itu. oh Jadi, gitu ya? iya, kalau kalau sampai muncul spike di bawah, berarti gagal itu spike yang pertama. Makanya kalian Oke. harus sambil lihat chart ya. Jadi kalau misalnya ITMG muncul spike-nya terus tiba-tiba jebol, nggak dijaga areanya, berarti yang masuk kemungkinan besar bukan bandarnya gitu. Oh, Cepet-cepet di-cut. berarti kalau misalnya dua kali muncul harga kedua lebih rendah, artinya Mm-mm. itu gagal ya? Yang pertama gagal, yang kedua belum tentu. Jadi dilihat lagi Oh, bentukan chartnya, areanya di mana lagi gitu. Tapi kalau udah yang oke, pertama gagal sih kalian, kalau yang kedua sebaiknya nggak usah, di skip oke. aja ya. Terus Ah, kalau ini ah, saya ingat nama sahamnya kok. apa? Itu kalau misalnya keluarnya harganya sama terus berapa hari, Kija. Hijau. Ya berarti Saya bandarnya lagi kumpulin barang di situ, tapi belum dinaikin sama ah, dia gitu. oke oke oke. Oke. Oke kok. Cuman Ya, itu doang. oke. Oke. Kok Thank nanya you. dong kok. Yuk, yuk, tanya apa? Eh, saya nulis di chat sih udah. Itu Oh, Jumat ada Raja jam coba-coba jelasin aja, 14.8. jelasin. Raja jam Jumat jam 14.18. Jumat jam 14.18. Di Telegramnya kok, di alertnya. Tapi Heeh. tulisannya bukan new, tapi out. Oh, kalau out di skip. Kalau out di skip harusnya nggak keluar sih. Kalau out tuh artinya dia keluar dari signalnya gitu. Gagal itu. Oh, Jangan yang out oke. ya. Tapi terus udah itu naik tapi. Hah, udah itu naik. Iya, Coba nanti gua cek. Harusnya out. Nah, tulisannya out ya, bukan in ya. bukan new, terus Hah? bawahnya itu out. Di Telegram deh kok, hari Coba, coba, Jumat. coba, 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 coba. Bentar ya. Namanya sahamnya apa? Raja. Raja kok, Raja hari Jumat 14.18.33. 14.18. Tadi 14. Nggak ada Buka, Jam buka. 14.18. Nggak ada Tar, tar, tar. New-nya Indi 14.90, di bawahnya Out Raja 28.90. Bentar. Coba. Gue stop share ya. Stop share. Raja. Hari Jumat. Ini Oh, coba ini. paling atas kok. Raja dari mana? Enggak yang tadi, Raja paling atas. Ini, ini, Gitu. ini. Tulisannya Indi, ya itu new, Indi. Indi, oh out. Oh, kalau out Nah, keluar sih harusnya. Ini harusnya nggak keluar sih out Raja. Kalau out itu ya kalian skip aja ya. Jadi itu artinya dia harus keluar dari signal, keluar dari alert artinya. oke. Bukan Baru kali bukan ini sih bukan alert kelihatan berarti. keluar out. Ini platformnya juga kayaknya agak-agak error ya. Harusnya kalau out tuh nggak keluar karena gue udah set kalau out itu nggak usah keluar aja biar nggak bingung. Cuman in aja yang keluar. Kalau ada out itu kalian ignore aja ya. Thank you kok. Mm-mm. Error biasanya karena out itu udah gua skip nggak boleh keluar. Cuman kelolosan kayaknya satu dua mesti ada itu. Thank you. Yuk. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi volume spike itu artinya ada tiba-tiba volumenya tinggi. Kalau volumenya tiba-tiba tinggi, nggak mungkin retail-retail kecil yang makan. Kalau retail kecil makan ya volumenya kecil-kecil aja. Itu antara big player atau bandar. Nah kalau bandar area itu akan dijaga sama dia. Jadi kalau kita entry, kita perhatiin areanya dijaga, ya kita masih hold, ikutin aja. Tapi kalau area itu nggak dijaga, ya cepet-cepet di-cut. Itu biasanya nggak banyak, 2-3 tick aja. Oke, ada pertanyaan nggak? Cukup lah, kalian praktek dulu ya. Nanti kalau kapan-kapan gua ajarin trik.
yang lain lagi ya. Cobain dulu break ini. Oke, thank you ya guys. See Thank you you kok. tomorrow. Good luck ya. Yo. Thank you, Koni. Thank you, thank you semua. Thank you, Konik. Yo.